kebetulan saya lihat Bu Incen nggak lagi sibuk hari ini. Bisa nggak saya ganggu waktunya sebentar gitu? Waalaikumsalam Bu Mel. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Nggak sibuk kok. Silakan Bu Mel. Ada apa? Oh baik, terima kasih Bu Incen udah meluangkan waktunya untuk saya. Eh, ada yang sedikit ingin saya bicarakan ini sama Bu Incen ini. Oh, tentu boleh Bu Mel. Kebetulan pekerjaan saya menyelesaikan perangkat pembelajarannya sudah selesai. Oke, baik Bu Incen. Begini, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan nih dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami ini Bu Incen gitu. Ya, baik Bu Mel. Mari kita ngobrol santai saja ya. Apa permasalahan keresahan yang ingin Bu Mel sampaikan, yang ingin Bu Mel ceritakan? Begini Bu Incen, kemarin kan saya kena tegur tuh sama kepala sekolah terkait kedisiplinan dan kinerja saya selama ini gitu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Bu Mel dapatkan tegurannya? Coba Bu Mel jelaskan detail peristiwanya bagaimana? Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya udah coba konfirmasi atau udah minta izin melalui WhatsApp sama Pak Kepala Sekolah gitu, Pak Buncen. Lalu menurut Bu Mel alasan apa yang membuat Bu Mel datang terlambat? Saya itu datang terlambat bukan karena tidak ada alasan, Buncen. Sebenarnya anak saya itu udah TK. Jadi setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan anak, belum lagi itu saya mengantar anak saya ke sekolah. Nah, kan saya sendiri yang sibuk gitu, Bu. Maksudnya eee, saya yang menyiapkan, saya juga yang ngantar, jadi saya buru-buru waktunya gitu, Bu Encen. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Mel, melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah Bu Mel keluhkan itu seperti yang kepala sekolah keluhkan itu tuh melanggar kedisiplinan Bu, menurut Bu Mel tuh. Saya menyadari memang itu melanggar itu Bu Encen, karena setiap hari saya datang terlambat. Meskipun saya sudah izin sih, sebenarnya itu juga saya menyadarinya, memang saya sering datang terlambat gitu. Oh, oh begitu. Berarti karena Bu Mel kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Mel ditegur oleh kepala sekolah. Iya, iya betul Bu Encen. Memang saya rasa saya kurang disiplin. Jadi eh, itu yang meresahkan saya. Yang sangat-sangat meresahkan itu saya tidak enak dengan kepala sekolah. Ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya terlambat gitu, Bu Encen. Ya. Apa yang Bu Mel lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan itu? Hmm, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya melakukannya.
eee, memang itu sih salah saya ya, Bu Incen. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi gitu, karena saya bingung selain, apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan gitu kan. Saya harus ngurus anak, ngantar anak, itu saya bingung apa yang seharusnya nanti saya lakukan gitu. Lalu bagaimana Bu Mel memperbaiki masalah kedisiplinan yang dikeluhkan oleh kepala sekolah Bu Mel? Rencana saya sih saya ingin menemui kepala sekolah itu, Bu Incen. Terus saya minta maaf agar tidak ada, kecanggungan gitu antara saya dan kepala sekolah. Kalau sekarang kan saya masih masih resah aja, nggak nyaman gitu. Ya. Menurut Bu Mel, kekuatan apa yang Bu Mel miliki untuk mengatasi permasalahan Bu Mel yang tadi dengan sering terlambat dan keluhan dari kepala sekolah Bu Mel? Nah itu saya masih bingung itu Bu Encen, bagaimana nanti saya agar bisa saya, lebih disiplin lagi, tapi juga anak saya itu tidak terabaikan juga gitu. Oh, pasti Bu Mel mempunyai kekuatan kira-kira solusi supaya Bu Mel ke depannya tidak terlambat datang lagi dan tidak menjadi keluhan bagi kepala sekolah. Kira-kira kekuatan yang seperti apa yang Bu Mel bisa atasi terhadap permasalahan Mmm, tersebut? mungkin apa gini bisa saya terbiasa udah bangun pagi-pagi sekali ya Bu Encen. Kemudian nanti, saya minta bantuan sama kakak saya nanti, kebetulan anaknya kan juga sekolah di tempat anak saya sekolah, jadi bisa nanti kalau dia bisa membantu nanti, saya titip aja anak saya sama dia nanti untuk, barengan ngantar sama anak kakak saya tersebut. Mungkin itu yang bisa menurut saya solusi yang bisa saya lakukan gitu, Bu Encen. Iya, sangat bagus solusi yang Bu Mel lakukan menurut saya ya, sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Mel hadapi. Alhamdulillah ya Bu Incen, sekarang saya merasa lega gitu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan kita ya. Saya agak khawatir dan takut salah langkah gitu. Jadi kalau udah curhat sama Bu Incen ini, mudah-mudahan, ini, bisa diterima oleh kepala sekolah saya nanti. Nah, syukurlah Bu Mel sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Mel rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Mel lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan ke depan saya akan lebih awal lagi datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan, bicara dengan kakak saya nanti, masalah anak, yang akan dititipkan dan, mengantarkan anak saya ke sekolah barengan dengan anak kakak saya tersebut. Mungkin begitu Bu Incen. Ya, itu ide yang bagus sekali tuh Bu Mel. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Mel dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin, terima kasih Bu Incen, atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya udah merasa sedikit lega. Semoga kita jadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik, bagi anak murid kita nantinya ya Bu Incen. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Mel. Baiklah Bu Incen, saya permisi lagi ya Bu Incen. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Sama-sama Bu Mel. Waalaikumsalam.
Mulai, Buncen. Ya. Assalamualaikum, Buncen. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat, Buncen? Waalaikumsalam, Bu Mel. Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya ya. Hmm. Tapi saya amati hari ini Bu Incen kelihatan kurang bersemangat ya, kurang ceria gitu, seperti nggak seperti biasanya. Apa ada masalah, Bu Incen? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya mulai dari mana. Kira-kira Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, Oh, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. insya Allah saya ada waktu kok. Jangan sungkan, Bu Incen, nggak apa-apa. Ibu Incen nggak mengganggu kok. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Incen itu? Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini gitu? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Hmm, baik. Kira-kira eh, ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan gitu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ya Ibu. Uh, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa yang ingin Bu Incen ceritakan? Silahkan Bu Incen. Begini, Bu. Uh, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu supervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oke. Oh, yang waktu itu pengawas yang datang ketika supervisi itu ya Bu Incen. Uh, jadi yang membuat Bu Incen mendapat teguran tersebut apa ya? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Tidak serius. Tidak serius seperti apa ya, Bu Incen? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya yang Bu Incen? Apakah Ibu guru yang apakah Bu Incen dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya sehingga Bu Incen dikritik seperti itu gitu? Jadi seperti ini, Bu. Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Jadi, apa tanggapan, ataupun respon dari Bu Incen waktu ditegur seperti itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lainnya. Bagi saya yang penting mengacu kepada kurikulum yang saya pakai saat ini. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu Incen. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses, belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan,
menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, begitu. Terus, mengapa Bu Incen tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus loh, Bu. Kemudian soal output, menurut Bu Incen, sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui bersama bahwa murid itu kan beragam. Nah, belajarnya juga berbeda-beda, ya kan? Oh iya, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Oh, nah itu mungkin maksud dari pengawas tadi, Bu Incen. Jadi buku teks itu sebagai sumber belajar dan harapan pengawas kemarin itu supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Ya, saya pikir ada benar juga ya, Bu. Iya, jadi setelah ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya menjadi menyadari apa yang saya lakukan itu, Bu. Jadi yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa sedikit resah selama ini gitu? Ya, saya resah tidak nyaman, takutnya nanti Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Bu. Saya takut jadi masalah nantinya. Gitu. Ah ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan ibu, ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak tuh ya, Bu? Untuk masalah ini, ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nanti misalnya ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pastikan nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberi solusi. Oh iya. Nah, jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Incen selanjutnya? Ya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, Bu, karena siswa saya merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodasi kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah dan luar biasa sekali langkah penyelesaian yang Ibu ambil ya. Sudah sangat-sangat bagus sekali. Ya, alhamdulillah Bu, syukur Bu. Jadi sekarang saya jadi masalah lega karena
jujur saya salah mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, Bu. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ya, Bu. Oh, ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu pada akhirnya Bu Incen juga merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Incen rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Incen lakukan untuk menjalankan rencana itu dan kapan adakah batas deadline dari waktunya? Iya, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka minggu depan. Dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok dan lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Oh iya Bu, bagus sekali itu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang kelas lain sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Baik saran maupun masukannya sudah sekarang saya merasa lega. Semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa menjadi teladan yang baik bagi murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Ibu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid, mereka latihan upacara. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya Ibu, silahkan. Sama-sama Ibu.